Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan bahas tentang suatu kaidah fikhiyah yang berhubungan dengan ridho dari dua orang yang bertransaksi. Konsekuensi hukum terhadap ridho dari dua orang yang bertransaksi atau dua atau lebih dari orang yang bertransaksi ini adalah tentang status akad yang terbentuk, sah atau tidaknya. Bunyi dari kaidah ini yaitu al-aslu fil aqdi ridhol muta'aqidaini wa natijatuhu ma iltazamahu bita'aqud. Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi dengan kerelaan kedua belah pihak atau lebih. Dan hasilnya adalah sah atau akad yang terbentuk itu hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum atau terhadap klausul atau terhadap kesepakatan-kesepakatan yang terbentuk di dalam transaksi tersebut. Kita coba untuk membahasnya dari sisi bahasa. Pertama, al-aslu fil aqdi sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan yang kedua. Al-aslu fil aqdi yaitu al-aslu artinya adalah suatu dasar atau hukum dasar. Fil aqdi artinya di dalam akad. Ridhol muta'aqidaini, ridho berarti adalah keridoan atau kerelaan yang menjadi salah satu asas dari akad ya. Al-muta'aqidaini adalah dua orang yang bertransaksi. Pada umumnya memang transaksi itu terbentuk minimal oleh dua orang. Tapi dalam prakteknya sekarang transaksi bisa terbentuk lebih dari dua orang. Natijatun artinya adalah hasil. Ma iltazama artinya adalah sesuatu atau apa-apa yang yang mengikat. Bita'aqud artinya dengan transaksi. Oke, lanjut. Dalil yang menjadi dasar dalam kaidah fikih ini yaitu yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dan mensifati bahwa orang-orang yang beriman itu semestinya aufu bil 'uqud, memenuhi janji-janji. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut atau memanggil orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad. Akad-akad apa? Yaitu akad-akad yang sudah disepakati. Di dalam surah An-Nisa ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Nah, perlu digarisbawahi di dalam ayat ini tentang antara minkum. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini melarang kita untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Illa antakuna tijaratan antaradin. Kecuali dengan cara yang dibenarkan. Antakuna tijaratan antaradin, dengan cara perniagaan yang benar. Berdasarkan suka sama suka, berdasarkan kerelaan atau keridhaan. Kemudian selanjutnya hadis Rasulullah SAW yang diriwayahkan oleh Ibnu Majah dari Abi Sa'id Khudri. Qala Rasulullah SAW, innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan unsur suka sama suka atau dengan unsur kerelaan. Akad yang akan kita bahas tentang kaidah fikih ini, secara bahasa al-aqdu berarti adalah ar-rabtu atau mengikat, atau al-ahdu yaitu janji. Definisi ulama, definisi tentang akad berdasarkan pendapat ulama fikih, irtibatul ijab biqabulin ala wajihin masyru'in yusabbitut taradi, yaitu perikatan ijab dan qabul. Irtibatul ijab biqabulin, perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan ala wajihin masyru', yaitu dengan cara yang dibenarkan oleh syariat.
Yusabbitu taradi, yang menetapkan keridoan dari dua orang yang dari dua belah pihak. Yusabbitu taradi, kalau kita perhatikan di sini di kata terakhir yusabbitu taradi. Yusabbitu taradi, at-taradi itu artinya di dalam bahasa Arab ada unsur saling, ala wazni tafa'ul. Kalau pembahasannya di dalam kaidah sorof, at-tafa'ul itu adalah unsur dua orang yang melakukan pekerjaan. Fiilnya atau pekerjaannya di sini adalah ridho. Kalau dua orang yang melakukan ada saling, yaitu menjadi saling ridho. Seperti itu. Nah, berdasarkan definisi dari akad di yang disepakati oleh ulama fikih di sini, oleh para fuqaha, dapat kita ambil kesimpulan yang pertama yaitu akad merupakan keterikatan atau pertemuan ijab dan kabul yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru. Akibat hukum baru di sini yaitu konsekuensi terhadap apa yang sudah disepakati. Jika contohnya ketika terjadi ijab dan kabul dalam jual beli, maka konsekuensinya barang yang sudah dijual yang dimiliki sebelumnya oleh penjual berpindah tangan kepada penjeli. Ketika akadnya sudah terbentuk dengan ijab dan kabul tersebut, maka muncullah akibat hukum baru, yaitu akibat hukumnya adalah barang tersebut tidak dimiliki lagi oleh orang yang menjual karena sudah berpindah tangan ke pembeli. Begitu pula dengan uang yang dimiliki oleh pembeli tadi, tidak dimiliki lagi oleh pembeli dan dia sudah berpindah tangan kepada penjual. Nah, ketika terjadi hukum baru, berpindahnya kepemilikan tadi, maka orang yang memiliki hukum di awalnya atau memiliki misalnya contohnya adalah orang yang menjual barang tadi, yang pertama kali dia miliki sebelum dia jual berpindah tangan kepada pembeli tadi, maka dia tidak boleh menggunakan barang tersebut. Kenapa? Karena kepemilikannya sudah berpindah tangan. Yang kedua yaitu akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak. Tindakan hukum yang dimaksud di sini yang saya sebutkan di awal tadi, yang nomor 1, bahwa akibat tindakan hukum yaitu dapat mengakibatkan suatu hukum yang baru. Dilihat dari tujuan dilangsungkannya akad, ia bertujuan untuk melahirkan akibat hukum baru. Nah, di sini adalah ada tujuannya, tujuan dari berlangsungnya akad. Asas-asas dalam akad. Di dalam akad ada asas-asas tertentu yang harus terpenuhi. Yang pertama yaitu asas kebebasan bertransaksi al-hurriyah. Rasulullah SAW bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman. Wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman. Perjanjian boleh dan bebas dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang diharamkan oleh syariat. Dan kaum muslimin juga terikat dengan syarat-syarat yang mereka bentuk atau mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah, dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa ini berhubungan juga dengan kaidah fikih yang pertama, yaitu al-aslu fil muamalat al-ibahah, karena interaksi antara dua orang yang bertransaksi di sini adalah dalam bentuk muamalah, bukan dalam bentuk ibadah. Nah, hukum dasar dari muamalah tadi adalah boleh atau dihalalkan, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah, berdasarkan hadis ini juga perjanjian itu boleh, kemudian syarat membuat syarat dalam transaksi boleh, kecuali perjanjian atau syarat yang mana di sana menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh syariat atau mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh syariat. Itu yang tidak dibolehkan. Nah, dari asas kebebasan bertransaksi ini, maka dengan berkembangnya zaman, dengan berkembangnya kebutuhan kita semakin kompleksnya, maka akan terbentuk akad-akad baru lainnya, seperti yang mungkin sekarang sudah muncul, sudah banyak digunakan. Contohnya akad-akad yang memang yang
kita ketahui ya, contohnya misalnya akad musyarakah mutanakisah, multi level marketing, franchising, kemudian perjanjian line facility, merge enduring contraction, baik wafa, gabungan baik wafa dengan syirkah dan banyak lainnya. Itu adalah akad-akad yang memang sebelumnya pada zaman Rasulullah itu belum ada. Dan itu Allah kemudian Rasulullah juga melegalkan kita membentuk akad apapun itu dengan syarat tadi, tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan dan tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu adalah filternya ada di sana. Nah, kemudian dengan asas kebebasan bertransaksi ini pun juga akan dapat membentuk akad-akad baru lainnya selain yang mungkin kita sebutkan tadi di dalam slide ini, selain akad-akad yang sudah disebutkan atau akad-akad yang sudah kita ketahui, kemungkinan besar akan banyak akad-akad yang terbentuk lainnya. Itu berdasarkan dengan kajian-kajian fikih untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita. Seperti itu ya. Kemudian asas yang kedua yaitu asas konsensualisme atau asas kerelaan, yaitu ar-ridhaiyah. Nah, di dalam ayat yang sebelumnya sudah kita bacakan di surah An-Nisa tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengambil harta orang lain kecuali dengan cara perniagaan yang Allah ridhokan, yaitu dengan cara perniagaan yang ada unsur keridhaan di dalamnya, ada unsur kesepakatan antara dua belah pihak. Bagaimana jika terjadi kecacatan atau terjadi ada unsur keterpaksaan di dalamnya? Ini akan kita bahas nanti di dalam akad-akad transaksi yang cacat, gitu ya. Asas yang ketiga yaitu adalah asas al-adalah atau al-adlu, yaitu asas keadilan. Di dalam surah Al-Quran, di dalam surah Al-Maidah ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita atau memerintahkan kita untuk berlaku adil. Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil. Qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Syuhada'a bil qisti ini menjadi syuhada, menjadi syahid, menjadi saksi yang adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu cenderung untuk berlaku tidak adil. Allah ta'dilu, untuk berlaku tidak adil. I'dilu, berlaku adillah. Wa aqrabu littaqwa, sesungguhnya itu lebih dekat atau sangat dekat kepada ketakwaan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dalam salah satu asas dalam transaksi atau dalam akad itu dituntut adanya unsur keadilan di dalamnya. Jadi tidak ada unsur kezaliman. Kemudian asas yang keempat yaitu asas perjanjian yang mengikat. Karena di dalam akad sudah kita sepakati bahwa sudah kita bahas sebelumnya tentang makna dari akad yaitu irtibat atau sesuatu yang mengikat, al-ahdu atau sesuatu janji gitu ya. Jadi yang namanya ahdun, yang namanya sesuatu yang akad itu sifatnya mengikat. Mengikat siapa? Mengikat orang-orang yang menjadi akid atau menjadi orang yang melakukan transaksi. Atau orang yang berakad. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Penuhilah janji-janji, penuhilah akad-akad. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan suatu perjanjian atau kamu berjanji tetapi kamu tidak melaksanakannya? Pertanyaan yang ada di dalam
ayat ini bukan pertanyaan mengapa untuk pengen mengetahui, akan tetapi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mencela orang-orang yang melakukan janji atau berkata tetapi dia tidak melakukan. Jadi ini adalah tujuan ayat ini, bentuknya itu celaan, celaan terhadap orang yang berkata tapi tidak mau melaksanakan. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berkata lima taqulun ma la taf'alun, sesuatu yang tidak kamu laksanakan janjinya. Kemudian di dalam hadis suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiki salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 3 karakter orang-orang yang munafik. Ayatul munafik itu ada 3. Tanda-tanda orang yang munafik itu ada 3, yaitu idza haddatsa kadzaba. Jika ia berbicara, maka ia akan berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila dia berjanji, maka dia akan mengingkari. Nah, di sini di dalam akad yang terbentuk itu dia sudah ada, ketika sudah terbentuk maka akad itu sudah mengikat dan dia itu sama seperti janji yang mengikat. Wa idza tumina, yang kriteria yang ketiga di dalam hadis ini, wa idza tumina khana. Jika dia dipercaya, maka dia akan berkhianat. Nah, ini yang saya maksud tadi untuk asas yang kedua, asas kerelaan atau asas konsensualisme atau asas ar-ridhaiyah. Ketika terjadi ada satu orang atau salah satu pihak yang tidak terpenuhi kerelaannya atau dia tidak ridho, di dalam akad tersebut ada unsur paksaan salah satu contohnya, maka akad yang terbentuk itu sifatnya adalah cacat atau rusak. Konsekuensinya, maka akad tersebut dapat dibatalkan. Sebelumnya, pembahasan ini sudah saya jelaskan di pertemuan yang kedua kemarin, di video yang sebelumnya sudah saya singgung tentang contoh-contoh yang dapat membuat akad tersebut cacat atau rusak. Contohnya yang pertama yaitu paksaan atau intimidasi. Saya akan coba mengulangnya kembali. Paksaan atau intimidasi. Al-ikrah. Nah, di dalam akad ketika terjadi paksaan atau terjadi intimidasi atau salah satu pihaknya itu dipaksa untuk melakukan transaksi, maka secara hukum, di mata hukum, akad tersebut jelas rusak, tidak sah, dapat dibatalkan. Itu secara hukum. Contohnya ya gampang ya, tentunya kalian semua sudah tahu tentunya. Yang kedua yaitu kekeliruan atau kesalahan pada objek atau sifat objek. Sebelumnya sudah saya jelaskan ini, contohnya yaitu ketika objek yang kita beli, contohnya yang paling gampang dapat kita implementasikan, seperti kita membeli barang online. Ketika kita minta beli barang dengan kriteria A, tapi ternyata yang datang adalah barang dengan kriteria B, tidak sesuai, maka akad tersebut di mata hukum cacat atau rusak. Konsekuensinya bisa kita batalkan. Akan tetapi dalam perkembangannya sekarang, seperti di e-commerce tentunya, contoh ya, misalnya kalau kita belanja di Shopee, kalau ada ketidaksesuaian, maka kita dapat klaim untuk menukar barang. Seperti itu ya. Itu contohnya, contoh sederhananya. Kemudian penyamaran harga barang. Penyamaran harga barang di sini ada 2 kriteria. Mau dia itu masuk ke kriteria ringan atau kategori yang berat. Di pertemuan sebelumnya saya contohkan dalam akad yang biasanya dilakukan penyewaan internet, contohnya di IndiHome. Saya sering mendapatkan komplain, saya sering baca bahwa pengguna IndiHome itu ketika diakadkan transaksi pertama dikatakan atau dijanjikan dalam klausul perjanjian transaksinya, itu disebutkan bahwa biaya berlangganan setiap bulannya dikenakan contohnya Rp250.000 untuk kecepatan 20 Mbps dengan tambahan pajak PPN sebesar 10%. Akan tetapi
Ada beberapa kasus laporan, pernah saya membaca postingan orang, ternyata di bulan-bulan selanjutnya terjadi kenaikan harga. Terjadi kenaikan harga. Yang tadinya 250 ditambahkan pajak 10% jadi 275.000, kadang bisa naik menjadi 300 bahkan lebih. Nah, inilah yang dimaksud dengan penyamaran harga barang. Ini bisa masuk ke dalam kategori atau kriteria penyamaran harga barang. Nah, ada dua kategori, ringan dan berat. Apa yang membedakan antara ringan dan berat? Apa yang menjadi parameternya? Ternyata di dalam pembahasan tentang penyamaran harga barang ini, menurut para ulama, tidak ada batasan takaran atau tidak ada batasan angka tertentu. Yang menjadi batasan atau menjadi parameter itu termasuk ringan atau berat adalah kerelaan atau keridhaan dari orang yang membeli atau orang yang menggunakan jasa penyewaan IndiHome tadi dalam kasus atau dalam contoh yang saya berikan. Jika dia merasa keberatan dengan kenaikan harga barang tersebut, jika 50.000 kenaikannya dia merasa berat, maka itu masuk ke penyamaran harga barang yang berat. Akan tetapi jika dia merasa ringan-ringan saja tidak masalah, maka dia masuk kategori yang ringan. Kalau berat, maka konsekuensinya boleh secara hukum fikih ya tentunya yang kita bahas sekarang ini, boleh dia dibatalkan. Tapi secara jika dia masuk kategori ringan, maka tidak masuk penyamaran harga barang yang dapat merusak akad tersebut. Jadi akadnya tidak terganggu dengan penyamaran harga barang tadi. Kemudian selanjutnya al-khilabah atau penipuan, menyembunyikan cacat pada objek akad. Ini bisa dalam bentuk ghish atau kecurangan atau tadlis. Di dalam Al-Quran, orang yang melakukan kecurangan ini atau melakukan penipuan ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin allazina idza qalu 'alan nas yastaufun. Ketika dia itu membeli barang misalnya membeli barang yang dia itu ditimbang, dia akan minta misalnya ketika dia beli buah-buahan dia minta harus dipenuhi 1 kilo ya dikasih 1 kilo lah, jangan dikurangi gitu. Tapi ketika dia sendiri yang menjual, dia tidak mau memberikan 1 kilo, bahkan dia mengurangi. Inilah yang dimaksud dengan salah satu bentuk penipuan. Atau bentuk lainnya menyembunyikan cacat pada objek. Misalnya menjualkan barang anggur, kemudian anggur tersebut yang ditampakkan di etalase yang bagus-bagus, tapi ketika dibungkus, di packing itu dicampur dengan yang busuk atau dengan yang rusak. Ini adalah contoh bentuk penipuan yang menyembunyikan cacat pada objek akad. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyesatan atau melakukan rekayasa. Penyesatan di sini contohnya adalah mengatakan bahwa ini barang ini masuk kriteria yang bagus, ini adalah kriteria barang bagus, kemudian produk unggul segala macam gitu, rekayasa dengan mengatakan hal-hal yang bohong seperti tadi, tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Nah, itu adalah bentuk penyesatan atau tindakan yang dapat membuat akad tersebut cacat. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kita dengan kaidah fikih yang ketiga ini, yaitu al-aslu fil muamalat ridul muta'aqidah ini, al-aslu fil aqdi ridul muta'aqidah ini wa natijatuhu ma iltazamahu bita'aqud. Hukum dasar dari transaksi dalam berakad itu adalah ridho dari dua orang yang melakukan transaksi, sedangkan konsekuensi hukum terhadap akad atau terhadap transaksi tersebut sifatnya itu mengikat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.